Ya namanya partai baru ya harus berdarah-darah dulu, berjuang dulu. Intinya kenapa yang bisa membicarakan koalisi yakni Parpol Senayan yang punya parlemen di sana, ya supaya parpol itu punya hadiah atas kerja keras mereka. Nah bisa dibayangkan loh, kalau asal parpol resmi sudah disahkan lalu ikut-ikutan mengusung bakal capres, oh iso ruwet nih. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam rahayu, salam sejahtera, tetap bahagia. Nah ini sudah lama ini, tidak ada kabarnya ini. Bang Fachri Hamzah, ini kelihatannya tiba-tiba muncul lagi. Ya, tapi kali ini munculnya dengan keluh kesah. Sambat, ini basa Jawa ini ada apa ini kok tiba-tiba sambat. Biasanya ini tokoh politik yang tegar ini. Nah, sangat disayangkan sekali. Padahal prospek Partai Gelora yang sekarang menjadi induk partainya Bang Fachri ini, parpol barunya Bang Fachri ini, menurut saya akan banyak bicara loh dalam pemilu 2024 nanti. Malah dalam perkiraan saya nih, perkiraan Om Begawan ini, prosentasenya di atas Perindo nih, menurut saya ini. Partai Umat dan Partai Umat itu mesti di bawahnya Partai Gelora ini, menurut saya ini bahkan bisa jadi lebih bagus dibandingkan dengan PSI. Ya meskipun masih papan bawah, belum bisa menyalip PKS, itu lumayan. Pasti bisa bicara di dalam pemilu 2024. Nah, apa keluhan yang disampaikan Bang Fachri itu? Ya ini kemarin dia itu mengkritik sistem pemilu yang dijalankan sekarang. Nah, akibat aturan yang dianut, maka capres yang bakal diusung tahun depan hanya bisa dibicarakan oleh parpol-parpol yang sudah eksis. Lebih tepatnya parpol yang punya kursi di DPR. Nah, Bang Fachri maunya semua partai yang sudah resmi terdaftar bisa ikut dalam koalisi, bisa gabung karpe itulah, maupun terlibat dalam pilpres tahun depan. Bang Fachri ini gimana ini? Kok tiba-tiba begitu? Kok maunya instan begitu? Ya nggak bisa loh Bang Fachri. Percayalah Bang, tidak semua yang instan itu enak. Oh belum tentu loh Bang. Yang serba cepat itu nikmat ya belum tentu, malah sebaliknya bisa itu. Nah, saya tahu lah Bang Fachri sudah pengen ikut-ikutan menghajar bakal capres koalisi perubahan kan. Iya loh, mesti ini mau nimbrung mau ngajar ini, kelihatannya gitu lah. Yang sabar lah Bang, nunggu 5 tahun lagi. Jangankan Partai Gelora yang baru tahun ini resmi ikut pemilu, wong PBB itu loh, atau Hanura dan Perindo, PSI malah juga, yang partai sudah 2-4 kali ikut pemilu saja tahun depan tidak bisa cawe-cawe kok. Ya mau tahu penyebabnya? Karena mereka tidak dapat kursi di DPR, artinya bukan partai politik, parlemen. Ya namanya partai baru ya harus berdarah-darah dulu, berjuang dulu. Intinya kenapa yang bisa membicarakan koalisi yakni Parpol Senayan yang punya parlemen di sana, ya supaya parpol itu punya hadiah atas kerja keras mereka. Nah bisa dibayangkan loh, kalau asal parpol resmi sudah disahkan lalu ikut-ikutan mengusung bakal capres, oh iso ruwet nih. Oh bisa ruwet dan ngurang genah nanti akhirnya nih. Saat ini saja jumlah parpol ada 18, yang ada di parlemen 9, parpol baru ada 5, dan sisanya parpol lama, tapi tidak mendapat kursi di parlemen. Jadi Bang Fachri tidak perlu merasa partainya tidak dianggap dalam penentuan capres 2024. Oh ya nih yang ngono, tenang saja. Sisi baiknya dari sistem sekarang, istilahnya ada penyaringan. Ibaratnya orang boleh mengendarai kendaraan, aturannya sudah berusia 17 tahun atau memiliki surat izin mengemudi. Apakah tidak ada anak di bawah 17 tahun tidak bisa berkendaraan? Ya banyak.
Oh ya oke, urung duwe SIM malah kebut-kebutan ya banyak karena dianggap sudah mampu secara emosional serta fisiknya menopang kemampuannya. Nah, kan Partai Gelora belum ikut pertandingan, masa mau ikut pesta pora? Seandainya ini Bang Fahri yang di PKS, sementara teman-teman PKS itu yang ada di Gelora, pasti ya Bang Fahri bilang minta mereka belum memenuhi syarat ya jangan ikut kontestasi ya mesti begitu. Nah, energi besar Gelora sebaiknya dimanfaatkan untuk berada di tengah para parpol yang berkoalisi, sambil menata partainya Abang supaya dapat kursi di parlemen nanti ya. Bukankah itu tambah menguntungkan? Ini jadi medan pertarungan politik yang terbuka loh. Apalagi akhir-akhir ini ketua umum parpol saling berkunjung dan bersilaturahmi. Ya kenapa isu-isu tidak diambil dan diolah? Ini lebih menguntungkan dan lebih prospek ini. Ini toh tidak ada aturan KPU yang melarang kader parpol atau dilarang bicara politik di media maupun di YouTube. Ya, salah kalau tebakan itu dialamatkan ke penyelenggara, salah. Publik melihat malah sebaliknya, lontaran itu bisa merugikan Gelora kalau Gelora protesnya ke KPU untuk sistem pemilu ini. Jangan Bang, eman-eman nanti Partai Gelora itu. Tapi itu semua kan tidak membatasi Bang Fahri kalau mau menyerang Pak Anies. Ketoyo wis gemes gitu loh Bang Fahri ini, atau mau membongkar bobroknya koalisi perubahan. Ya bisa monggo, tidak apa-apa. Termasuk meski tidak dianggap oleh KPU, boleh kok Partai Gelora ikut mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, boleh. Saya jamin PDIP maupun Gerindra tidak keberatan dengan itu. Malah diterima dengan tangan terbuka. Tapi memang secara aturan yang dimaui tokoh dari NTB itu Gelora tercatat resmi ikut bertempur, karbe begitu. Ya enggak, dukung saja lah Bang sementara ini. Kita tahulah semangat beliau ini memang petarung, bukan orang yang narimoin pandu. Bang Fahri ini orang tahu pasrah gitu loh. Wah, tetap mau bergelora dalam jiwa kepolitikannya itu. Apalagi melihat salah satu kandidat yang diusung PKS, bekas partai dia loh itu. PKS itu pasti dadanya bergelora seperti partainya. Beliau kan pernah sampaikan kalau batalnya deklarasi koalisi perubahan atau batalnya Pak Anies dideklarasikan bersama 3 parpol itu disebabkan bohirnya belum deal. Belum sepakat ini. Nah, kalau memang mau mengungkapkan itu, ungkapkan saja, enggak apa-apa. Kan Bang Fahri banyak ditunggu komentarnya oleh publik ini. Banyak didengar loh sekarang ini komentar panjenengan. Prediksinya Partai Gelora lumayan mengganggu perolehan suara partai yang sudah ada sekarang ini. Wah, entah itu mengganggu PAN, P3, PBB, apalagi PKS yang pecahannya. Hingga saat ini tokoh-tokoh PKS yang berbicara pada media belum pernah sekalipun berkonfrontasi dengan mantan kadernya ini. Kita tahu bagaimana sepak terjang beliau, garang, kokoh, dan lurus melihat situasi politik. Ya, dari dulu memang Bang Fahri ini tidak dekat dengan Pak Anies. Hanya secara kepartian memang lumayan bersahabat. Maksud saya PKS yang dulu waktu Bang Fahri masih di PKS. Yang agak unik, kita belum melihat Partai Gelora membuka komunikasi dengan parpol yang mau mengusung capres. Kelihatannya begitu. Ya memang kenapa? Kan tidak dilarang sebenarnya. Partai Gelora mau merapat kemana saja. Dan parpol yang mau mendaftarkan pasangan capresnya, nggak apa-apa, silahkan. Pasti membuka diri. Ya, pasti benar. Jika ada parpol lain yang mau merapat, cocoknya Gelora itu memang ke Gerindra. Bergabung dengan sohib lamanya yaitu Bang Fadlizon yang lama nian sembunyi tidak muncul-muncul. Tapi kalau mau ke Pak Prabowo juga gak apa-apa, Pak. Tapi menurut saya ya Pak Fahri, Pak Ganjar saja yang sama-sama semangat itu. Nah, Bang Fahri juga sudah banyak positive thinking dengan pemerintah. Artinya sudah mendukung Pak Jokowi sebagai
Presiden Republik Indonesia dengan rekan koalisi Gerindra, yaitu PKB, juga tidak ada masalah. Mengapa harus menunggu 5 tahun lagi, Bang? Justru ini peluang, ini kesempatan banyak bicara. Bakal capres akan menaikkan perhatian masyarakat pada Gelora. Maka jangan menunggu rasa protes ke KPU ini dimainkan aja nih. Dimainkan aja ini, manuver-manuver politik itu dimainkan. Panjenengan kan pinter dalam hal ini, jadi potensi dikenal makin luas. Baik partai Geloranya maupun Bang Fakhrinya sendiri. Nah, cuma sampai saat ini yang banyak bicara baru Bang Fakhri. Ya harusnya dimunculkan tokoh-tokoh lain selain Bang Fakhri. Ada Mas Anies Mata, ya suruh keluar, suruh komentar supaya Gelora benar-benar menggelora di waktu pemilu 2024. Gitu ya Pak Fakhri. Salam dari Begawan. Sampai jumpa pada ngumpul-ngumpul berikutnya. Sampai jumpa.